Wa amma syukru. Nah, sekarang syukur nih ya. Ini berarti syatrusani. Jadi bagian yang kedua dari keimanan adalah syukur. Tadi setengah yang pertama adalah sabar, yang berikutnya adalah syukur. Wa amma syukru, adapun syukur fahuwa minal maqamati syarifah. Dia adalah termasuk pangkat yang mulia, tempatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal manazilur rafi'ah, dan tempat yang tinggi. Ini yang namanya syukur itu adalah makom yang mulia dan merupakan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Ada bahasa kan al-faqiru sabir wal ghaniyu syakir. Jadi orang yang baik itu adalah sabar. Orang fakir yang sabar, orang kaya yang bersyukur. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Tapi yang dahsyat lagi adalah kalau ada fakirun syakir, udah fakir bersyukur, itu nggak ada lain selain kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kanjeng Nabi kan minta jadi orang miskin. Nah sekarang umatnya mana ada yang minta ya Allah yang miskin, ya Allah, nggak ada. Jangan miskinan. Dengan kekayaan. Ada juga. Iya, aku juga kekayaan. Itu MRT. Doanya kayak gitu. Ya Allah, pinjaman kekayaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kamu sekalian atas nikmat-nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya kamu sekalian menyembah. Jadi kalau kita mengaku orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mengaku hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Bersyukur. Jadi seberapapun tadi misalnya musibah yang Allah berikan kepada kita, cobaan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa bersyukur. Karena pasti dalam setiap ujian, dalam setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya, dan itu pasti adalah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu disyukuri oleh kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah." Kulu, makanlah kamu sekalian, min rizqi rabbikum, dari rizki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Beramalah kamu sekalian wahai keluarga Nabi Dawud. Ya. Beramal apa? Syukron. Artinya diperintahkan, kalau keluarga Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Ai ya'malu ya ala Daud bi ta'atillahi syukran lahu ala ni'amihi. Atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu Allah berikan kekayaan yang berlimpah, dijadikan dia sebagai raja. Kemudian juga termasuk keluarganya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam putranya, juga dijadikan sebagai raja. Raja di raja itu benar-benar kerajaan yang tiada tandingannya pada zamannya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, nah atas perintah inilah Nabi Allah Daud alaihissalam punya keistimewaan. Saking istimewanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, "Inna habas shalah ilallahi ta'ala." Sungguhnya salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Katanya gitu ya. Salat Nabi Daud itu kayak gimana katanya? Karena yanamu nisful lail. Beliau tidur sampai tengah malam. Pertengahan malam dia bangun, kemudian dia wa yaqumu thulutsahu. Kemudian dia bangun malam melaksanakan ibadah di sepertiga malamnya. Jadi kalau misalnya malam ini dibagi menjadi, taruh malam itu jam berapa ya? Dari jam 6 sampai jam 6. Jam 6 sore sampai jam 6 lagi itu malam itu. Ya, jadi setelah sholat isya kalau kita ya tidur sampai pertengahan malam jam 12 tuh. Ya. Nah, sepertiganya bangun untuk sholat malam. Kencing doang. Wow, gua mah kencing mau nonton bola. Tidur nonton Chelsea. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 4 berarti.
Ya. Kan setengahnya berarti 6 jam tuh. 6 jam suruh sahur. Diambil sepertiganya. Jadi dari jam 12 sampai jam 4 lah. Jam 3 jam 4. Tidur sebentar sampai subuh. Wakilah Rasulullah itu tidur sebentar tuh sampai subuh. Ya biasanya tuh hitungannya cuma menit mungkin. 15 menit ya 20 menit. Sebentaran doang kalau kita mah. Wayana musudu sahur karena seperenam malam itu dia tidur. Jadi kalau dibagi 6 kan 2 jam ya. Iya. Jadi 4 jam tidur, ada 4 jam lagi. Ya sampai nisful lail berarti kan sampai 6 jam ya. Ya. Beda kopinya nih. Kenapa? Kebanyakan kopi. Ya, Nabi Daud mah Ji kan raja, ya kan? Wakilah kan satu riwayat mengatakan istrinya aja 99. Belum amat deh itu kan. Jauh, Ji. Bahkan ketika menggenapkan 100 itu kan dia menikahi istri dari menterinya kan begitu. Iya. Dan karena itulah dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kan itu. Karena namanya raja ya kan, demen mobil itu sini. Buat gua aja. Iya, yang 100 itu kan. Itu cerita Nabi Daud alaihissalam ketika menikahi istri yang ke-100 itu. Nah, tapi karena itulah kemudian Nabi Daud itu merasa bersalah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau lihat pada masanya itu hal yang lumrah, bukan perbuatan yang aib atau berdosa, bukan. Raja mah bebas. Anaknya bebas. Anaknya bebas. Zaman itu sebetulnya kalau melihat sisi manusia biasa itu normal gitu. Artinya bukan perbuatan dosa yang tapi itu di sisi Allah yang merasa itu perbuatan yang salah kemudian dia minta ampun yang biasa. Sehingga kata Allah, karena inilah nih, karena rasa syukur yang diberikan Nabi Daud alaihissalam dengan ibadahnya yang luar biasa, sampai sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud, dan puasa yang Allah cintai juga puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, dia berpuasa satu hari, wa yuftiru yauman, kemudian juga berbuka satu hari. Sehari itu. Itu ngapa itu? San dia main bendera. Ngikut. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sanazzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang yang bersyukur mendapatkan balasannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fasyakara, kemudian dia bersyukur, wa butuliya fasabara, dan jika ia diberi cobaan, ditimpakan musibah kepadanya, fasabara, maka ia bersabar, wa dzulima, dan jika ia dianiaya, dizalimi, faghafara, maka dia mengampuni, memaafkan, wa dzalama fastaghfara, dan jika ia berbuat zalim, menzalimi orang lain, fastaghfara, maka dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa sakata alaihi salatu wasalam, kemudian setelah berbicara seperti itu beliau berdiam. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang diberi bersyukur, dicoba ia bersabar, dizalimi dia memaafkan, menzalimi dia meminta ampun, kemudian diam. Faqalu, sahabat nggak sabar, malahu ya Rasulullah, apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Kalau dikasih sabar, dikasih syukur, dicoba bersabar, apa yang didapatkan ya Rasulullah? Qala, katakan yang Nabi, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang diberikan kepadanya keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat, bersabar atas cobaan, ya, dizalimi dia memaafkan, menzalimi dia meminta maaf, maka termasuk orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diberi keamanan itu? Ya sudah pasti dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksanya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyattakhidha ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira.
hendaknya ya ada di antara salah seorang di antara kalian lisanan dzakira, yang lisannya senantiasa berzikir, wa qalban syakira, yang hatinya bersyukur. Jadi kita nih hendaknya menjadi hamba yang punya lisan senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Paling tidak adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidup ini kepada kita sebagai nikmat yang betul-betul nikmat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, awwalu man yud'a ilal jannati, adapun orang yang pertama kali dipanggil ke dalam surga katanya adalah al-hammadun, orang-orang yang banyak bersyukur, orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-hammadun itu? Alladzina yahmadunallaha, adalah orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah ala kulli halin, atas setiap keadaannya. Kalau ngomong atas setiap keadaan berarti kan memuji kepada Allah bukan hanya saja di saat senang, tapi di saat sulit pun dia akan senantiasa memuji kepada Allah. Ya, kita pernah diingatkan dengan ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada setan untuk mencelakakannya gitu ya, menggodanya. Ya, diambil dikasih dihanguskan, dihancurkan semua harta bendanya. Kemudian dia datang kepada Nabi Ayub, Ayub coba lihat tuh, Allah sudah mengambil harta-hartamu. Kan begitu. Tapi kata Nabi Ayub, itu semuanya adalah Allah yang ngasih. Allah ambil lagi, udah gak ada masalah. Iya. Tetap memuji kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai semuanya, sampai badan-badannya tidak bisa apapun, kata Nabi Ayub, semuanya adalah milik Allah. Allah mau ambil ya kapanpun Allah berkehendak. Yang penting Allah tidak mengambil hatiku untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Yang penting itu, ya. Itu Nabi Ayub alaihissalam tuh. Yang penting mah hati nggak diambil, keimanan kita jangan dicabut. Ya. Apalagi kalau iman nggak dicabut, surga dikasih. Enak bener. Wa ma warada fi fadli syukur wa fil amri bihi katsir. Dan apa yang keterangan-keterangan dalam masalah keutamaan dalam bersyukur, dan keterangan dalam perintah untuk memperbanyak bersyukur itu sangat banyak sekali. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang.